Hadirin wa hadirat sedang jamaah salat Isya menjelang tarawih yang dirahmati oleh Allah. Adapun beberapa pengumuman di antara kami, di antara sebagai berikut. Yang pertama, di mana meniatkan ikrar selama di dalam masjid, mengedarkan kotak sedekah anak yatim yang telah tersedia. Dan selanjutnya, adapun sedekah kotak amal anak yatim malam keempat Ramadan yang sudah terkumpul berjumlah Rp844.000. Rp844.000. Jumlah sedekah kotak amal terkumpul dari malam pertama sampai malam hari ini berjumlah Rp4.729.000. Rp4.729.000. Sedekah ataupun infak untuk pengadaan pakaian hari raya anak yatim yang telah terkumpul pada sampai malam ini berjumlah Rp18.900.000 yang berjumlah Rp18.900.000. Sedikit pengumuman, Bapak dan Ibu para jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah yang ingin memberi sedekah ataupun infak untuk pengadaan pakaian hari raya anak yatim per anak, satu pasang pakaian dan satu helai kain sarung seharga Rp400.000. Adapun tata laksana salat tarawih pada malam ini sebagai berikut. Imam tarawih akan dipimpin oleh Ibu Iswanda. Bila tarawih akan dikumandangkan oleh Ibu Hanif. Penceramah akan disampaikan oleh Ibu Gunawan yang berasal dari Al-Bawi. Berikut beberapa laporan singkat dan pengumuman dari kami. Selanjutnya, kepada Ibu Gunawan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ista'adzana min bala'i corona. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi man sama wa qama fi syahri ramadana amma ba'du. Al-Kisah Antonio Vieira Monteiro. Diulang lagi. Ya. Beliau adalah Presiden Dewan Direktur Santander Bank di Portugal. Di Portugal itu sebuah negara yang bukan singkatan dari Portugal Persatuan Orang Tua Gatal, bukan ya. Di Portugal. Beliau terjangkit oleh wabah virus corona yang kita dengar sekarang dengan COVID-19 ya, COVID-19, bukan Dewa 19. Beliau terkena virus ini ketika berpulang dari Italia. Tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Setelah itu muncul postingan dari putri tercintanya di media sosial yang berkata, dulunya kami adalah orang yang kaya raya, punya harta yang berlimpah, rumah yang mewah, dan kekayaan yang berlimpah ruah. Akan tetapi di akhir hidupnya, ayahanda saya ternyata memaksa untuk keluar rumah karena pneumonia, radang paru-paru, sesak nafas yang membuatnya mencari sesuatu yang saat ini gratis, yaitu oksigen. Alhamdulillah, hari ini Allah masih mengizinkan kita 5 Ramadan 1441 Hijriah untuk bersua, berjumpa dan bertatap muka bersama di Masjid Baitul Huda, Kota kita tercinta.
Semoga Allah memberikan kita panjang umur, sehat badan, tetap iman. Allah dekatkan kita dengan kebaikan. Allah jauhkan kita dari keburukan. Allah berikan juga kita rezeki yang berlimpah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Barakati syahri Ramadan. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Ugi berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di tengah-tengah wabah virus corona yang saat ini sedang melanda kota Los Morai kita tercinta, Provinsi Aceh, Indonesia bahkan dunia, ada sebuah hadis Rasulullah. Beliau berpesan, firraka minal balai, firaraka minal asad. Larilah kamu daripada bala, seperti kamu lari dan menghindar daripada terkaman harimau. Dan inilah yang diikuti oleh keluarganya, bahkan sahabatnya. Kita mendengar cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab, yang beliau berkata, kami berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain, di mana orang-orang yang terjangkit wabah corona tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Akan tetapi orang yang di luar pun tidak boleh masuk ke wilayah tersebut. Ini pun diikuti oleh para ulama, para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar hingga sampai ke tempat kita sekarang. Kata-kata ikramah wa ta'ziman ulul tuan kepada yang mulia Tengku Ibu Syekh Istiqlal Tablang, Tengku Saiful Anwar, yang malam ini kita berdoa bersama. Mungkin beliau tidak bisa bersama kita karena istri tercinta beliau sedang dalam keadaan sakit. Mohon doa dari kita semua. Terusnya kepada para pengurus dan PKM masjid, terutama teman-teman dari Iblis yang gabungan melakukan, Bapak Kesyik Tengku Zakir Walad, Tengku Imam Gapung Tengku Tajudin, serta seluruh abi, Tengku Walid dan seluruh keluarga dan rekan handai taulan Luluan yang sudah berhadir di masjid hari ini berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga Allah dengan berkah keberkahan bulan Ramadan pada malam ini, Allah jauhkan bala daripada kita. Allahumma shrif anna minal bala'i bi barakati syahri Ramadan. Ya Allah, jauhkan bala dari kami semua yang hadir pada malam ini dengan keberkahan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa summatal mu'minin rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita merasa aneh, merasa bingung, merasa takut dengan wabah yang menimpa kita saat ini. Akan tetapi kita tidak pernah tahu ada hikmah apa yang Allah berikan di balik musibah yang menimpa kita. Di masa dinasti Abbasiyah ada seorang yang sangat ingin berjihad fisabilillah. Akan tetapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya uang untuk membeli peralatan perang. Lalu dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan dia membeli kuda untuk keperluan berjihad fisabilillah. Semua tetangga, semua warga, semua masyarakat iri, heran dan dengki. Kenapa orang yang miskin mampu membeli kuda? Mereka menggunjing, menghina, mencaci, memaki, bahkan mencari tahu kenapa bapak itu bisa membeli kuda yang saat ini hitungan kita seperti mobil. Dia pun berkata, saya sisihkan seluruh tabungan saya demi membeli kuda untuk berjihad fisabilillah. Tak lama kuda tersebut lari dari rumahnya. Diterjangnya pintu pagar, diteroposnya kandangnya, dia pun lari. Semua masyarakat berkata, alangkah sayangnya engkau, kasihannya engkau, karena kudamu yang kamu beli dengan seluruh uangmu telah lari dan pergi dari rumahmu. Dia pun berkata, aku percaya dan ridha dengan semua, dengan apa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
lalu membawa berapa ekor kuda lainnya, kuda liar dari hutan yang dibawa sebagai temannya. Masyarakat, warga, semuanya berkumpul di rumah bapak itu kembali lalu berkata, alangkah beruntungnya engkau, karena kuda tersebut membawa kuda yang lain tanpa perlu engkau beli. Ia pun berkata, aku tak tahu apakah ini rahmat ataupun musibah. Aku percaya saja pada takdir Allah. Keesokan harinya, sang anak belajar menaiki kuda liar yang dibawa oleh kuda tuan tersebut. Tak lama kemudian kuda tersebut meringkik keras dan menjatuhkan sang anak sehingga patah kaki sang anak tersebut. Para tetangga kembali datang mengerumuni orang tersebut lalu berkata, kasihan sekali engkau, anakmu yang saat itu kau persiapkan sebagai tentara untuk berjihad fisabilillah tiba-tiba patah kakinya. Ia kembali berkata, aku tak tahu apa hikmah di balik musibah ini. Tak lama kemudian negara mereka mengadakan perang saudara bersama kaum muslimin lainnya. Beliau enggan untuk mengikuti perang tersebut karena perang saudara bukanlah yang diperintahkan dalam Islam. Akan tetapi negara merekrut semua pemuda untuk wajib militer. Semua pemuda wajib ikut perang. Ketika pengawal kerajaan datang ke rumah, ia melihat sang anak sedang berbaring dan patah kakinya. Mereka pun mengizinkan sang anak tidak ikut berperang. Lalu tetangga berkumpul, alangkah senangnya engkau karena anakmu tidak perlu ikut perang. Ia kembali berkata, aku tak tahu apakah ini rahmat atau musibah. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Tak lama kemudian semua tetangganya rata-rata menangis karena anak mereka terbunuh di medan perang. Dan akhirnya tentara Mongol di bawah dinasti Hulagu menyerang. Dan saat itulah anaknya sembuh, dia siap dengan kuda-kudanya banyak, dia berjuang dengan Allah dengan jihad fisabilillah. Dan inilah takdir dari Allah yang menimpa. Tapi kita tidak tahu apa rahasia yang ada di balik hikmahnya Allah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini di tengah wabah corona, mungkin Ramadan kita tak lagi sama. Sekarang kita harus berdiri di setiap keramik satu orang. Kita harus memiliki masker untuk menjaga droplet cairan dari tubuh kita tidak mengenai orang lain. Akan tetapi wabah corona bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Kita tak perlu panik, karena Allah telah menjamin Allah tidak akan memberikan bala kepada orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di saat inilah, di dalam Ramadan, kita gunakan kesempatan untuk tetap bersilaturahmi. Social distancing, physical distancing bukanlah alasan untuk memutuskan silaturahmi. Yang mau sahur bareng keluarga, silakan. Yang mau bubar buka puasa bareng, silakan. Yang mau tarawih bersama dalam masjid, lebih baik. Kenapa? Disinilah nilai silaturahmi, mengeratkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua jemaah. Kalau kita bersatu padu, insya Allah semua akan dapat teratasi. Saat ini dengan silaturahmi, kalau tidak tercampur dengan yang lainnya, Allah akan memberikan berkah dan juga panjang umur serta kesehatan bagi kita yang melaksanakannya. Tapi terkadang silaturahmi kita campuri dengan hal yang lain. Ada ibu-ibu yang bertanya, kok lama kali ceramahnya ya, sudah 8 menit, padahal menampakkan gelang yang ada di pergelangan tangan. Ini membuat ibu di sampingnya juga mengangkat telepon, datar sekali ya, ternyata mau menampakkan kalung yang dia pakai. Dan akhirnya besok pagi kita dengar sudah ada yang sakit jantung. Kenapa? Karena mengingat ada orang yang lebih kaya dari dirinya. Ada bapak-bapak yang hari ini juga iri
terhadap orang lain. Orang lain beli mobil baru, beli rumah baru, beliau yang sakit jantung. Ustaz, saya gak masalah ada orang beli mobil baru atau rumah baru. Permasalahannya dia punya istri baru. Itu dia masalahnya, Ustaz. Ibu-ibu jangan marah, istrinya sudah meninggal mungkin, makanya kawin lagi. Tapi ini pun jangan jadi masalah. Bererat silaturahmi, karena silaturahmi yang kita bangun selama ini, inilah yang harus kita jaga. Kalau kita mempererat silaturahmi, maka rahmat Allah akan turun bersama kita. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allah akan kumpulkan kita sebagai jamaah yang diberikan rahmat, dan Allah akan pisahkan kita sebagai jamaah yang Allah berikan keampunan. Saat ini, jikalau kita berpegang teguh dengan tali Allah, wa'tasimu bihablin minallah, kita berpegang teguh kepada tali Allah. Ibarat inilah yang mempersatukan kita, ibarat inilah yang menggabungkan kita, para jamaah di Masjid Baitul Huda Kota Blang. Kalau kita berkumpul bersilaturahmi dalam satu wadah, di satu tempat, saat kita bersilaturahmi, saat kita sholat taraweh, kita berkumpul bersama, maka saat ini tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak ada yang dapat menolak para bahaya dari kita kecuali kita sendiri. Kalau saat ini wabah virus corona datang ke tengah kita untuk memutuskan tali silaturahmi di antara kita, tapi sebenarnya kalau kita yakin dan percaya kepada Allah, maka tali silaturahmi yang sudah kita jalin selama ini tetap dapat kita ikat dengan erat. Dan tali silaturahmi inilah yang sebenarnya harus kita jaga, harus kita pupuk dan kita bina bersama. Karena inilah yang kelak nantinya harus kita pisahkan. Kalau kita bersama melawan corona, kita pasti bisa. Karena jamaah harus tetap kita dirikan, tapi coronanya akan kita hilangkan. Bukan talinya yang kita potong, tapi biar coronanya yang hilang dan kita tetap bersatu padu teguh bertegak pada jalan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita semua hadir di sini, lalu kita semua bertekad bersama beribadah di jalan Allah, maka Allah berfirman, berpesan melalui Rasulnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Dan inilah janji dari Allah, la'allakum tattaqun, semoga kita mendapatkan surga dari Allah kepada para muttaqin. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir air. Uiddat lil muttaqin, yang dipersembahkan kepada kita semua yang hadir di sini, orang yang bertakwa, jamaah Masjid Baitul Huda Kota Blang. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Telah sampai waktunya 15 menit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.